Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali lagi di sini dalam kajian belajar ilmu kehidupan bersama dengan saya Dewi Cinta. Tema kali ini saya beri judul nih, dari pengalaman hidup saya ya. Saya lahir dari keluarga yang cukup berada untuk ukuran kampung saya di lereng gunung pedesaan Jawa Tengah. Saya baru menikmati aliran listrik di kampung setelah masuk sekolah dasar. Sepanjang masa pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, saya selalu termasuk pada kelompok siswa yang menonjol, bahkan pada beberapa kesempatan menjadi nomor satu. Rupanya tidak sadar, saya mampu mengendalikan pergulatan bisikan-bisikan kecil di antara dua telinga saya. Ketika saya merasa anak kampung mulai bersekolah di kota, ada suara-suara di antara dua telinga saya yang membuat saya merasa tidak percaya diri ketika bertemu dengan teman-teman yang berasal dari kota. Aku kan orang kampung, sedangkan mereka kan orang kota. Pasti mereka lebih pintar dan hebat. Begitu kira-kira bunyi suara di antara dua telinga saya. Anda paham maksudnya? Di antara dua telinga, yang tepat sekali maksudnya adalah apa-apa yang ada di benak atau di pikiran, atau bisikan-bisikan kecil terngiang-ngiang di benak yang mempengaruhi kita untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Alhamdulillah, tidak perlu waktu lama saya bisa mengatasi suara-suara itu. Ternyata mereka sama saja denganku. Aku tidak ada bedanya dengan mereka. Fisiknya sama, waktunya sama saja. Jika mereka bisa, pasti aku juga bisa. Itulah kalimat yang saya keluarkan untuk menangkis suara-suara itu. Hasilnya seperti sudah saya terangkan, saya termasuk yang berprestasi. Setelah saya menikah pun demikian, sepanjang waktu dalam benak saya selalu muncul lintasan-lintasan suara pemikiran, ide, gagasan yang penting untuk saya kendalikan. Kadang saya keliru sehingga ada riak-riak dalam perjalanannya. Saya sangat bersyukur karena saya mampu menangkis ketika di benak saya terlintas, kenapa suamiku tidak menspot rencana-rencanaku, ya? Karena suami saya sepertinya terlalu fokus pada urusannya sendiri dan pekerjaannya sendiri, seakan-akan tidak tersisa waktu untuk mengurusi saya. Justru ia mendukungku dengan menjagaku dari urusan yang lain, sehingga aku bisa fokus pada mengembangkan karir dan bisnis. Begitu saya dan suami mampu mengendalikan suara-suara kecil di antara dua telinga kami, perjalanan rumah tangga kami seperti Everday.
Jadi honeymoon ya, honeymoon every day. Jadi selalu bahagia setiap hari. Perlu pembuktian? Anda bisa tanyakan pada para pembantu dan supir kami bagaimana kami mempraktekannya dalam sehari-hari di rumah. Asik kan? Pada perjalanan menentukan talenta utama, saya menikmati semua prosesnya. Saya mulai mahir mengendalikan suara-suara atau bisikan-bisikan kecil di antara dua telinga saya, sehingga dengan mudah saya mampu menangkis ya apapun yang terjadi dalam karir dan bisnis saya. Seperti ketika dulu saya pernah merasakan takut dan tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Namun kini saya mampu dengan sangat nyaman berbicara di depan ribuan orang. Mampu mengunggah emosi mereka, menginspirasi mereka, membuat mereka tercerahkan, bukan hanya skala kota kecil di kampung halaman saya, tetapi sudah skala nasional dan bahkan internasional. Oh ya, adakah di antara Anda yang punya pengalaman sama dengan saya? Takut bicara di depan umum karena di benak Anda terngiang-ngiang kalimat berikut, aku belum siap, bahayanya belum cukup, atau bahannya belum cukup. Kalau nanti ditertawakan bagaimana? Malu-maluin saja. Bagaimana kalau pesertanya lebih pintar, mereka lebih sukses dariku, mereka lebih berpengalaman, sepertinya aku tidak pantas berbicara di depan mereka. Alhamdulillah, saya berhasil mengendalikan bisikan-bisikan itu sehingga masyarakat luas mengakui kemampuan saya. Mereka berbondong-bondong menghadiri training saya, bahkan menteri atau yang lainnya mengurangi atau menaungi ya saya sebagai pelatih. Saya juga pernah dipecat karena tidak mampu menjual. Pada saat itu saya sekali suara-suara kecil di antara dua telinga yang menghambat saya untuk bisa berjualan seperti ini. Harga jasa yang aku jual kemahalan. Sekarang bisnis sedang kritis ya. Susah nyari pembeli. Masa aku jualan? Malu kayak sales aja. Kalau nanti ditolak gimana? Malu kan? Anda punya pengalaman yang sama dengan saya, merasa malu berjualan, takut ditolak ketika akan menawarkan sesuatu, merasa harga produk Anda kemahalan. Saya bersyukur bisa mengatasi bisikan-bisikan itu ketika saya pindah sebagai salesman pada perusahaan lainnya. Saya berhasil menjual barang yang sama persis dengan kompetitornya, padahal harganya hampir 3 kali lipat lebih mahal dari harga kompetitor itu. Namun pembeli tetap membeli dari saya dengan senang hati. Hanya dalam waktu singkat produk saya jual menjadi market leader. Hingga saat ini mereka masuk dalam kategori top of mind, merek yang paling diingat oleh konsumen di antara merek produk-produk sejenisnya. Begitu pula dengan perjalanan menapaki karir. Masih jelas dalam ingatan saya 20 tahun yang lalu, mulai dari berjualan buku murahan pada mahasiswa, saya berkeliling ke rumah-rumah kos dari kampung ke kampung, lalu secara formal saya berkarir dari level paling bawah di perusahaan internasional. Ketika itu dalam benak saya ada bisikan-bisikan, kayaknya berat bagiku untuk sampai di puncak, nyaris tidak mungkin. Aku hanyalah berijazah sarjana, padahal atasanku hampir semuanya master. Aku orang baru di sini, sementara banyak senior-senior yang sudah antri untuk menjadi pemimpin. Saya berhasil menangkis bisikan-bisikan di benak saya itu. Pasti ada cara ya untuk mempercepat kenaikan pangkat. Mungkin saya belum tahu saja caranya. Begitu saya melawannya, akhirnya saya menemukan caranya. Ternyata saya bisa menapaki puncak karir
formal saya hanya dalam waktu 9 tahun saja. Selama 9 tahun itu saya belajar menjadi staf, lalu supervisor, kemudian manajer hingga direktur dan komisaris. Setelah proses belajar di dunia korporasi itu selesai, kini saya mengaplikasinya pada bisnis saya sendiri. Pertama, memulai bisnis sendiri pun banyak bisikan-bisikan yang terdengar pada waktu itu. Apa mungkin bisa? Saya ini loh meninggalkan fasilitas dan posisi anak-anak ya. Kamu kan rising star di sana. Sebentar lagi kamu pasti dapat jabatan yang lebih tinggi di luar beda lo, dan belum tentu berhasil. Di sini kan tinggal mengerjakan saja, tidak perlu repot sana sini. Rupanya bisikan-bisikan itu tidak mampu juga menghalangi saya untuk mengembangkan usaha sendiri. Alhamdulillah, pelajaran demi pelajaran saya dapatkan dalam proses pengembangan usaha itu. Suatu ketika masa pertumbuhan bisnis saya berada di puncak, saya banyak menerima pujian dan sanjungan, mendapat penghargaan dan pengakuan yang berlimpah. Akan tetapi ada juga masa-masa yang difitnah, dicaci, dicibir, dicela, berbagai tuduhan dan pengingkaran terhadap apa yang saya lakukan juga saya terima. Bahkan saya pernah dituntut karena hal sepele. Namun demikian, hal itu tak mampu menghalangi saya untuk terus melaju. Kendati berada pada kondisi yang mungkin bagi sebagian orang sudah berada pada titik nadir untuk bangkit lagi. Apakah Anda pernah mendengar bisikan-bisikan kecil sebagai berikut? Kenapa kamu diam saja? Kamu kan sudah difitnah. Ungkapkan saja aib-aib mereka yang kamu tahu rahasianya. Apa pengaruhnya bagi Anda? Bagi saya tidak berpengaruh, karena saya tahu bahwa yang saya dengar itu hanyalah bisikan-bisikan kecil untuk menggoda saya agar berbuat jahat pada orang-orang yang memfitnah dan menuntut saya. Saya teringat dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah tertulis pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Riwayah dari Asma bin Yazid ya. Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya pada saat tidak berada di dekatnya, maka Allah pasti akan membebaskan dari api neraka. Apa jadinya kalau saya mengikuti bisikan-bisikan itu? Pasti saya tidak bisa tidur nyenyak karena sibuk memikirkan orang lain yang belum tentu ia sedang memikirkan saya. Pasti saya tidak bisa fokus untuk memikirkan cara bagaimana saya bisa mengembangkan diri dan bisnis saya selain itu. Kondisinya pasti semakin runyam. Betul apa betul? Betul? Wow. Pada situasi yang sama atau pada situasi yang lain, saya tetap bisa bersegera menuntaskan rencana-rencana kendati saya sedang berdesak-mendesak atau sedang berdesak-desakan ya di kereta api kelas ekonomi sumpek tanpa AC, maupun ketika sedang duduk di eksekutif long way lalu duduk di kursi bisnis kelas maskapai penerbangan ternama, saya tetap bergairah untuk berkarya besar. Kendati di mana-mana naik ojek, bergelantungan di bis kota, maupun sedang menikmati kenyamanan duduk di jok belakang mobil mewah. Istirahatlah dulu, tidak usah ngoyo, masih ada hari esok. Katanya orang sukses, kok naik ojek malu lagi? Anda pernah berhenti berusaha karena mendengar kalimat-kalimat di atas? Ketika mendengar bisikan-bisikan itu, saya hanya berpikir, yang tahu saya kan diri saya sendiri. Orang lain kan hanya melihat permukaannya saja. Saya juga tetap berhasrat tinggi untuk berkontribusi baik ketika tidur di emperan terminal bis maupun menginap di suite hotel bintang 5 Diamond, ketika tinggal di rumah petak, ataupun ketika mau membeli rumah di
tempat yang elit di pinggir lapangan golf yang hanya berjarak puluhan meter dari clubhouse eksekutif, kami sekeluarga tetap mesra. Saya bersama suami dan anak-anak tetap bisa bercengkrama dengan riang dimanapun kami berada. Apa respon Anda terhadap kalimat-kalimat berikut yang mungkin pernah terlintas di benak Anda? Capek sekali hidup ini. Sebaiknya aku tinggalkan saja. Aku mundur saja deh. Alhamdulillah, saya dan suami tetap bisa tersenyum tanpa mengeluh. Baik pada saat dompet kosong maupun ketika sudah berhasil berpenghasilan sampai $5.000 per jam, suasana penuh semangat. Baik pada saat bisnis berjalan lancar dan arus akan mengalir deras maupun ketika situasi perlu penanganan khusus. Semua kondisi di luar diri saya seakan-akan tidak berpengaruh sedikit pun terhadap diri saya. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Bagaimana cara agar semangat kita tetap stabil? Saya juga mengajukan pertanyaan yang sama ketika dulu dipecat dari pekerjaan, atau ketika dulu tinggal di rumah petak, atau ketika menuntut pandangan orang sedang berada di titik terendah. Bagaimana cara saya bisa bangkit dari kondisi ini? Apa yang menyebabkan orang bisa maju? Apa pula yang menghambat orang untuk maju? Alhamdulillah, saya mendapatkan jawabannya setelah mengamati perilaku apa saja yang bisa membawa orang sukses dari kondisi terendah menjadi berhasil seperti keadaannya sekarang. Ternyata semuanya jawabannya bersumber dari bisikan-bisikan yang ada di antara dua telinga saya, dua telinga Anda, dan dua telinga kita semua. Demikian dulu dari saya karena waktunya terlalu panjang ya. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Mohon maaf atas kehilafan tingkah laku dan tutur kata apabila ada yang salah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Akhirul halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.